Halo guys, hari ini aku akan membahas kisah tragis dari seorang wanita cantik yang dikurung selama 25 tahun lamanya di dalam kegelapan. Wanita tersebut lebih memilih cinta ketimbang harta. Apapun akan ia lakukan, bahkan jika harus dengan kawin lari. Inilah dia, kisah dari Blanche Monnier. Blanche lahir pada tanggal 1 Maret 1849 di Poitiers, Prancis. Dia adalah seorang sosialita dari keturunan borjuis konservatif yang sangat dihormati di Poitiers. Blanche terkenal karena kecantikan fisiknya. Kita akan membahas silsilah keluarganya dulu guys. Jadi, ayah Blanche bernama Emile Monnier. Emile Monnier bekerja sebagai kepala fakultas seni di salah satu universitas yang ada di Prancis. Sedangkan ibunya yang bernama Louise Monnier atau yang lebih akrab dipanggil Madame Monnier adalah seorang yang aktif dalam melakukan kegiatan amal. Bahkan saking baiknya, sampai masyarakat di Poitiers menjuluki Madame Monnier adalah orang yang paling dermawan. Blanche mempunyai satu kakak laki-laki yang bernama Marcel Monnier. Marcel Monnier adalah lulusan terbaik di jurusan hukum dan dia berprofesi sebagai pengacara. Jadi intinya keluarga ini adalah keturunan bangsawan yang berdarah aristokrat. Aristokrat sendiri adalah kaum yang menguasai pangkat, warisan, serta gelar spesifik. Oke guys, kita lanjut ke Blanche. Pada tahun 1874, ketika Blanche berusia 25 tahun, banyak laki-laki yang terpikat karena kecantikan fisiknya. Banyak di antara laki-laki tersebut datang ke rumah Blanche untuk melamar. Namun, tak ada satupun laki-laki tersebut yang ia terima. Sampai suatu ketika, Blanche melihat ada seorang laki-laki yang memikat hatinya. Laki-laki tersebut bernama Benjamin. Benjamin tinggal tidak jauh dari kediaman Blanche dan dia berprofesi sebagai pengacara. Ia juga mempunyai usia yang jauh lebih tua daripada usia Blanche. Karena mereka sering bertemu, akhirnya mereka berkencan dan memutuskan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Sampai pada akhirnya Benjamin memberanikan diri untuk pergi ke rumah Blanche dan melamarnya. Namun, sesuatu terjadi ketika Madame Monnier menatap Benjamin dengan tatapan yang sinis. Madame Monnier berkata bahwa putrinya tidak bisa menikah dengan pengacara yang tidak punya uang. Ia juga tidak rela jika putrinya menikah dengan putra seorang pengusaha yang bangkrut. Mendengar hal tersebut, hati Blanche dan Benjamin bak disambar petir. Hari-hari berlalu, namun Blanche tetap kokoh dengan pendiriannya. Bahkan apapun akan ia lakukan jika harus dengan kawin lari. Blanche terus berargumen dengan ibunya, sampai suatu ketika sang ibu Madame Monnier memberikannya hukuman agar Blanche mau menikah dengan pria pilihannya. Blanche dihukum dengan cara dikurung di lantai atas rumahnya dengan posisi kaki yang terantai. Alih-alih sang ibu memberikan hukuman agar Blanche mau merubah pikirannya, namun Blanche berkata bahwa ia lebih memilih cinta ketimbang harta. Sontak, hal tersebut membuat hati Madame Monnier murka dan tetap mengurung Blanche di sebuah ruangan kecil. Tidak ada cahaya matahari, apalagi cahaya lampu. Bahkan ruangan tersebut begitu kotor, tidak berventilasi. Bahkan banyak tikus-tikus yang masuk dan terperangkap hingga membusuk di dalamnya. Hari-hari itu Blanche lalui dengan berat. Ia harus makan dari makanan sisa yang diberikan ibunya. Yang lebih miris lagi, dia harus membuang kotorannya sendiri di ruangan itu selama 25 tahun. Tidak ada yang tahu keberadaan Blanche di mana. Bahkan ketika teman-temannya Blanche datang ke rumah Blanche untuk merayakan ulang tahunnya, di sana Madame Monnier berkata bahwa Blanche telah kabur dengan pria pilihannya. Madame Monnier melarang semua asisten rumah tangganya untuk buka suara. Sang kakak Marcel Monnier pun enggan untuk membantu Blanche dan tetap lebih memilih membela ibunya sendiri. Sampai suatu ketika pada tahun 1901 ada sebuah surat yang dikirim ke Jaksa Agung Prancis. Surat tersebut tidak diketahui siapa penulisnya. Surat tersebut berisi, "Tuan Jaksa Agung, saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah kediaman Madame Monnier, setengah kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir singkatnya di kotorannya sendiri.
Awalnya polisi sempat meragukan hal tersebut. Keluarga yang berdarah aristokrat tega melakukan hal tersebut. Tetapi polisi terus melakukan penyelidikan dan sampai akhirnya polisi memutuskan datang ke rumah Madam Monir. Ketika polisi sampai di kediaman Madam Monir, terlihat ada sebuah mata yang mengintip di jendela. Diketahui mata tersebut adalah mata Madam Monir. Madam Monir dan Marcel Monir hanya bisa terdiam ketika banyaknya polisi memenuhi isi rumahnya. Bahkan polisi tersebut menggeledah setiap ruang demi ruang. Sampai ketika polisi menemukan ada sebuah ruangan kecil yang berada di lantai atas. Ruangan tersebut digembok dan baunya sangat menyengat. Seorang saksi mengatakan, kami segera memberi perintah untuk membuka jendela tingkap. Ini dilakukan dengan susah payah karena gorden tua berwarna gelap jatuh dalam debu yang sangat lebat. Untuk membuka daun jendela perlu melepaskannya dari engsel kanan mereka. Begitu cahaya memasuki ruangan, kami melihat di belakang berbaring di tempat tidur, kepala dan tubuhnya ditutupi oleh selimut yang menjijikan. Masih menurut saksi mata, wanita malang itu terbaring telanjang bulat di atas kasur jerami busuk. Di sekelilingnya terbentuk semacam kerak yang terbuat dari kotoran, potongan daging, sayuran, dan ikan, juga roti busuk. Kami juga melihat cangkang tiram dan serangga berkeliaran di tempat tidur Mademoiselle Blanche Monir. Udaranya sangat tidak enak, bau yang dikeluarkan oleh ruangan itu sangat menyengat, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi untuk melanjutkan penyelidikan kami. Guys, aku sendiri tidak bisa membayangkan jika selama 25 tahun lamanya Blanche Monir harus membuang kotorannya sendiri hingga kotoran tersebut menjadi kerak. Bahkan saat ditemukan, Blanche tidak lancar berbicara. Bahkan berat badannya hanya 25 kilo. Setelah kasus ini terungkap, Madam Monir dan Marcel Monir langsung ditangkap. Namun, setelah 15 hari, Madam Monir meninggal dunia. Dia terkena serangan jantung akibat tidak tahan karena banyaknya massa yang mengerumuni rumahnya. Sedangkan Marcel Monir mengajukan banding atas 15 bulan penjaranya. Ia menggunakan celah hukum untuk menghindari hukumannya. Oke, kita kembali ke Blanche. Setelah Blanche keluar dari kamarnya, ia terus mengalami masalah kesehatan mental. Ia didiagnosa 4 penyakit, yaitu anoreksia nervosa, yang dimana pengidapnya mengalami penurunan berat badan secara drastis. Wajar, berat badan Blanche hanya 25 kilo. Yang kedua, skizofrenia, yang dimana pengidapnya selalu berhalusinasi. Yang ketiga, eksibisionisme, adalah penyakit yang pengidapnya merasa puas ketika memperlihatkan alat vitalnya. Dan yang keempat, koprofilia, yang dimana pengidapnya merasa terangsang secara seksual ketika melihat tinjanya sendiri. Hal ini menyebabkan Blanche masuk rumah sakit jiwa di Blois, Prancis. Dan ia menghembuskan napas terakhir pada tahun 1913 di usia 64 tahun. Kisah tragis dari wanita cantik yang bernama Blanche Monir.